Rukun dan syarat wakaf menurut fikih. Rukun wakaf, pandangan ulama mengenai rukun wakaf dikategorikan pada 4 poin penting, yakni yang pertama wakif, yang kedua mauquf bih, yang ketiga mauquf alaih, dan yang keempat sigot. Lalu syarat-syarat wakaf. Yang pertama ada syarat seorang wakif. Para ulama bersepakat bahwa untuk memenuhi standar wakif harus memenuhi beberapa kriteria dalam melakukan ibadah tersebut. Di antaranya, yang satu, merdeka, yang kedua, berakal sehat, yang ketiga, dewasa, yang keempat, tidak di bawah pengampuan. Selanjutnya, syarat mauquf bi atau harta wakaf. Menurut ulama mazhab Syafi'i, mensyaratkan harta yang diwakafkan itu satu, sesuatu yang jelas dan tentu. Yang kedua, milik sempurna wakif dan tidak terkait dengan orang lain. Yang ketiga, bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat. Yang keempat, pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu. Lalu selanjutnya, syarat mauquf alaih atau tujuan wakaf. Mazhab Syafi'i mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Selanjutnya yaitu sigot atau ikrar wakaf. Dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul jika wakaf dilanjutkan kepada pihak atau orang tertentu. Selanjutnya menurut hukum positif, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf yaitu 4. Yang pertama wakif atau orang berwakaf, yang kedua mauquf bih, harta wakaf, yang ketiga mauquf alaih, tujuan wakaf, dan yang keempat sigot, pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya. Namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 6 menambahi rukun wakaf dengan yang pertama nazir atau pengelola wakaf, dan yang terakhir jangka waktu wakaf. Syarat-syarat wakaf. Dari tiap rukun wakaf di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat wakif atau orang yang berwakaf. Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah, legal kompeten dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 kriteria, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa atau balik, dan tidak di bawah pengampuan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakif meliputi A. Perseorangan, 2. Organisasi, yang 3. Badan hukum. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan. Dan badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Selanjutnya syarat mauquf bih atau harta wakaf. Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut. Pertama, benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai. Yang kedua, benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum. Yang ketiga, benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Dan terakhir, benda itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau dipergunakan selain wakaf. Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf itu terdiri dari 2, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak itu meliputi yang pertama, harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf I. Yang ketiga, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus. Yang pertama, tujuan umum, bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan lemah. Di balik semua itu tersimpan hikmah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.
Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus di sini ada beberapa. Yang pertama, semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Yang kedua, semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Yang ketiga, motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Lalu yang keempat, dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Selanjutnya, syarat sigot atau ikrar. Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda pemiliknya. Lalu selanjutnya, syarat sigot atau ikrar. Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Para ilmu fikih telah menetapkan syarat-syarat sigot ikrar sebagai berikut. Yang pertama, sigot harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal atau takbid. Kedua, sigot harus mengandung arti yang tegas dan tunai. Ketiga, sigot harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih. Lalu yang keempat, sigot tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat. Selanjutnya ada syarat nazir. Pada pasal 6 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 41/2004 dicantumkan nazir sebagai salah satu unsur atau rukun wakaf. Nazir dapat berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi nazir perorangan, ya ini yang pertama, dia merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, amanah. Yang kelima, mampu secara jasmani dan rohani. Yang terakhir, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Apabila nazir berbentuk organisasi, maka syarat yang harus dipenuhi selain pengurus organisasi memenuhi persyaratan nazir perorangan, organisasi itu harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Dan jika berbentuk badan hukum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta badan hukum tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Kewajiban nazir atas benda wakaf diatur dalam pasal 220 KHI Jo pasal 7 PP nomor 28 tahun 1977 sebagai berikut. Yang pertama, nazir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Yang kedua, nazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tebusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks wakaf uang tunai, maka realisasinya wakaf uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, pendidikan, riset rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah, dan lain-lain. Dalam praktik operasionalnya, maka wakaf tunai dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai, harta lancar yang berupa modal finansial yang disimpan di bank-bank atau lembaga keuangan, atau berupa saham perusahaan yang hasilnya dapat dipergunakan bagi kemaslahatan sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah, dan lain-lain. Cara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia karena dengan model wakaf ini daya jangkauan mobilitasnya akan jauh lebih merata kepada seluruh masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional atau konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu. Nilai lebih wakaf uang tunai adalah daya jangkaunya yang dapat menyebar ke seluruh strata masyarakat, karena wakaf tunai dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam artian, wakif tidak memerlukan nominal uang yang besar untuk dibelikan benda tidak bergerak. Dengan demikian, wakaf dapat diberikan dalam bentuk satuan-satuan nominal mata uang yang kecil. Sebagai contoh, sebuah sertifikat wakaf uang tunai yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga wakaf dapat dibayar menurut harga per lembar atau satuan Rp5.000 sehingga memungkinkan partisipasi atau memperluas jumlah wakif. Seharusnya kita menyadari bahwa terdapat potensi dana umat selain zakat dan infak yang bisa dikembangkan, yaitu berupa potensi dana wakaf uang yang notabene masih sangat asing di telinga mayoritas umat Islam di Indonesia. Andaikan 10 juta saja umat Islam Indonesia bersedia berwakaf uang tunai senilai 100.000 setiap bulan,
maka dana yang terkumpul berjumlah 12 triliun setiap tahun. Dengan demikian, wakaf tunai sangat penting untuk dipikirkan strategi pengembangannya di Indonesia demi memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan langkah-langkah konkret bagi pengembangan wakaf tunai tersebut. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Sosialisasi paradigma wakaf modern, khususnya tentang wakaf uang dengan mengemukakan landasan filosofis syariah, yuridis formal maupun landasan sosiologisnya. Seluruh stakeholder perlu untuk terus mendakwakan konsep, hikmah dan manfaat wakaf. Pendekatan komparatif dapat dilakukan baik pada level pemikiran hukum maupun pada level praktik. Fikih wakaf yang progresif ini dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui pendekatan lintas mazhab. Pemikiran hukum wakaf mazhab Hanafi dan Maliki dapat dijadikan acuan komparatif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Atau ada juga yang mendefinisikan wakaf produktif sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Di Indonesia masih terhitung sedikit masyarakat yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk tanah produktif. Dengan demikian diperlukan upaya untuk pengelolaan harta wakaf yang ada agar dapat mendatangkan kemanfaatan secara lebih luas yang tentunya harus dikembangkan secara produktif. Hal ini mendesak dilakukan karena dalam kenyataannya kondisi dana wakaf yang ada cenderung tidak terkelola sebagaimana mestinya sehingga tidak mendatangkan kemanfaatan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang diharapkan wakif sejak awal mewakafkan harta benda. Untuk itu upaya pengembangan harta benda wakaf khususnya tanah-tanah wakaf yang telah teridentifikasi secara konkret agar dapat dikelola secara produktif dan dapat diberdayakan melalui upaya. Yang pertama, aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa. Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah merupakan faktor produksi penting yang mencakup semua sumber daya Islam yang digunakan dalam proses produksi, seperti kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral, dan sebagainya. Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan keuntungan baik melalui produk barang atau jasa. Yang kedua, aset wakaf berbentuk investasi. Usaha aset wakaf ini adalah kekayaan lembaga kenaziran dari hasil pengelolaan usaha produktif yang menghasilkan keuntungan sehingga dapat dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga nazir yang lain. Bentuk investasi usaha yang dilakukan tentunya harus mengacu kepada standar dan prinsip syariah, yaitu A. Akad musyarakah, B. Akad mudharabah. Wakaf produktif sebagai dana publik merupakan suatu istilah baru dalam perkembangan perwakafan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya pasti ada kendala-kendala yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan wakaf produktif sebagai dana publik. Antara lain, yang satu, potensi dan pengembangan wakaf produktif oleh sebagian ulama masih dianggap sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Yang kedua, potensi dan pengembangan wakaf produktif sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk memperdayakan ekonomi umat Islam, akan tetapi belum dieksplorasi semaksimal mungkin. Lalu yang ketiga, potensi dan pengembangan wakaf produktif merupakan dana publik karena dihimpun dari masyarakat luas yang seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Akan tetapi hal ini belum terlaksana secara maksimal. Badan Wakaf Indonesia atau BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia atau BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kedudukan dan tugas BWI. Menurut Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia dalam bab 1 pasal 2 ayat 2 adalah BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan pengurus pusatnya.
Sementara tugas BWI menurut pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. 3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. 4. Memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atau penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Kemudian melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut. 1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, bagian pertama pasal 11 menyatakan, jumlah anggota BWI paling sedikit terdiri dari 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Dan keanggotaan BWI ini diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli 2007. Sedangkan pasal 12 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan, diantaranya 1. Merupakan WNI, 2. Beragama Islam, 3. Dewasa, 4. Amanah, 5. Mampu secara jasmani dan rohani, 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, yang 7. Memiliki pengetahuan, kemampuan atau pengalaman di bidang perwakafan atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah. Lalu yang 8. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Dalam pasal 48, biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan BWI ini dapat diperoleh melalui bantuan dari pemerintah, bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat, dan imbalan dari hasil bersih 10% atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Sedangkan pasal 51 menyatakan bahwa pembubaran BWI hanya dapat dilakukan oleh undang-undang, dan apabila BWI dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga badan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada Badan Arbitrase Syariah. Dalam hal ini, Badan Arbitrase Syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan atau mahkamah syariah. Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, untuk mekanismenya sendiri dapat ditentukan oleh para pihak sesuai dengan adat setempat. Lalu dengan mediasi, jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bentuk pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa sebagai penengah atau mediator. Mediasi yang dimaksud di sini tentu bukan termasuk mediasi yang diselenggarakan oleh pengadilan agama sebelum sidang pertama. Sebab begitu surat gugatan telah masuk ke pengadilan agama, maka secara otomatis berarti para pihak memilih jalur ligitasi untuk menyelesaikan sengketanya. Arbitrase. Pada mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan salah satu pihak. Jalan selanjutnya yang bisa ditempuh melalui arbitrase dengan bantuan lembaga Basyarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, sebagai lembaga islah yang mampu menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum. Sayangnya metode penyelesaian melalui jalur arbitrase ini jarang sekali dilakukan dalam sengketa wakaf, sebab arbitrase lebih sering digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa di bidang perdagangan. Padahal hasil putusan arbitrase bersifat mengikat dan memutus wewenang pengadilan agama untuk menangani persengketa para pihak yang telah terikat oleh putusan arbitrase tersebut. Jika ketiga jalur non-ligitasi di atas berakhir kepada kebuntuan, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalur ligitasi, yaitu melalui pengadilan agama. Pengadilan agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut sejalan dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
Amandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan pengadilan agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infak, 8. Sodako, dan 9. Ekonomi syariah. Adapun yang berhak mengajukan perkara sengketa wakaf, yang pertama wakif atau keluarganya atau ahli warisnya. Yang kedua secara bersama-sama wakif, ahli warisnya, dan wakaf nazir. Yang ketiga orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut. Lalu yang keempat nazir atau anak keturunannya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.